Kisah nyata kanibalisme di perumahan Jamestown. Tahun 1607. 3 kapal berlayar dari Inggris menuju dunia baru. Susan Constant, Godspeed, dan Discovery. 100 lebih penjelajah, pekerja, dan bangsawan muda menatap cakrawala dengan harapan baru. Setelah berbulan-bulan di laut, mereka tiba di tepi sungai yang tenang di Virginia. Tempat itu dinamai Jamestown untuk menghormati Raja James. Mereka mendirikan benteng kayu sederhana, menancapkan bendera Inggris pertama di benua Amerika. Di sekeliling mereka, hutan lebat penuh suara burung dan hewan liar. Udara panas dan lembab, penuh nyamuk, tapi semangat masih menyala. Mereka menulis surat pulang. Kami menemukan tanah harapan. Tapi tak lama kemudian, kenyataan menampar. Air sungai payau, makanan cepat habis, dan penyakit mulai menyebar. Satu persatu orang jatuh sakit karena disentri dan malaria. Captain John Smith, pemimpin mereka, berusaha keras menjaga ketertiban. Ia berdagang dengan suku Powhatan untuk jagung dan daging rusa. Namun, hubungan damai itu rapuh. Kesalahpahaman kecil berubah jadi pertumpahan darah. Tahun 1609, Smith kembali ke Inggris karena luka berat. Tanpa kepemimpinannya, koloni kehilangan arah. Musim dingin datang lebih cepat dari perkiraan. Salju menutupi benteng Jamestown, membuat mereka terisolasi. Gudang makanan kosong, perburuan tak mungkin dilakukan. Dari ratusan jiwa, hanya beberapa masih kuat berdiri. Musim dingin 1609 sampai 1610. Kemudian disebut The Starving Time, masa kelaparan. Setiap hari, rasa lapar berubah menjadi penderitaan. Mereka mulai memakan apapun, tikus, ular, kucing, bahkan kulit sepatu. Di tengah malam tangisan anak-anak terdengar di antara tiupan angin. Orang-orang berdoa, berharap kapal bantuan datang dari Inggris. Tapi minggu berganti bulan, dan tak ada kapal yang muncul. Lapar mengubah wajah manusia menjadi buas. Beberapa mulai menggali mayat dari kuburan dangkal di luar benteng. Mereka melakukannya diam-diam, di tengah gelap dan salju. Keesokan harinya, kuburan terbuka dan tubuh-tubuh itu lenyap. George Percy, pemimpin sementara koloni, menulis catatan getir. Ia menulis, "Kami memakan yang mati, bukan karena dosa, tapi karena hidup." Dalam salah satu catatan, seorang pria ditangkap karena membunuh istrinya. Ia memotong tubuh sang istri dan memasaknya. Pria itu dieksekusi, bukan karena membunuh, tapi karena melanggar kodrat manusia. Di tengah kebusukan dan salju, suara rengekan menjadi bisikan terakhir. Hanya sedikit yang masih bisa berjalan. Tubuh mereka tinggal tulang. Beberapa wanita dan anak-anak meninggal dalam diam. Tak ada kuburan lagi. Lapar menjadikan manusia lebih kejam daripada serigala. Jamestown kini bukan lagi koloni, melainkan neraka putih di dunia baru. Ratusan tahun berlalu, kisah kelam itu tinggal legenda di catatan lama. Namun pada tahun 2012, para arkeolog menggali rahasia di tanah Jamestown. Mereka menemukan tengkorak gadis muda berusia sekitar 14 tahun. Ia diberi nama, jana tulangnya menunjukkan bekas potongan halus. Tanda jelas tubuhnya dibedah setelah mati untuk dimakan. Penemuan Jane membuktikan bahwa legenda kanibalisme itu nyata, bahwa manusia di Mbangmouth akan melakukan apapun demi bertahan. Musim semi 1610, kapal Inggris akhirnya datang. Terlambat, tapi menyelamatkan sisa jiwa. Jamestown bertahan, namun dengan harga kemanusiaan yang tak pernah bisa ditebus.